Wah, banyak banget ya sapu lidinya di sini, Bos. Eits, sapu lidi bukan sembarang sapu lidi nih. Nilai cuannya gede loh, Bos. Soalnya ini mau diekspor. Kemarin-kemarin kita sempat syik-syek-syok sama ekspor daun pisang yang punya nilai cuan tinggi di negeri Sakura. Sekarang ini ada sapu lidi yang ternyata punya nilai ekspor juga. Yuk kita kenalan dulu sama eksportir muda asal Medan, Rianto Aritonang, yang masih berusia 33 tahun loh. Halo bos, aku udah ekspor dari umur 28 tahun dari produk limbah yang tak bernilai menjadi produk yang bernilai tinggi di mancanegara. Penasaran? Saksikan terus di Cuan Bos. Dari limbah jadi punya nilai cuan tinggi. Ajib banget nggak tuh bos? Sapu lidi ini berasal dari pelepah sawit yang ditebang untuk mendapatkan buah sawit. Makanya pelepah-pelepah sawit yang berjatuhan ini bisa dibilang limbah ya bos. Limbah satu ini ternyata banyak dilirik sama negara luar bos. Seperti India, Pakistan, Thailand, bahkan Cina loh. Dulunya lidi yang dipakai di India itu untuk kebutuhan houseware itu lidi kelapa yang diproduksi juga di negara tujuan. Cuman kan karena populasi yang sangat besar di negara tujuan itu, kebutuhan untuk material lidi itu kurang dan mereka mencari alternatif komoditas lidi lain yang sustainable. Nah, yang sustainable itu ya tentunya lidi sawit karena dia setiap 2 minggu dia bakal dipanen, bakal menghasilkan lidi dan kebetulan perkebunannya di kita itu sangat besar. Agar jadi berbentuk lidi, oleh ibu-ibu pengrajin pelepah yang jatuh, dipilih lagi daunnya yang memiliki ukuran tulang daun yang panjang. Agar lidi yang dihasilkan bisa panjang setelah melalui proses serut. Nah ini bos, daun yang diserut akan menghasilkan 1 lidi. Diserut untuk menghilangkan daunnya. Proses serut ini akan menghasilkan batang-batang lidi yang akan dijemur selama 3-5 hari agar lidinya kokoh ya bos. Lidi-lidi ini nantinya bakal punya grade masing-masing bos, karena setiap negara punya kualifikasi lidi yang berbeda-beda. Saat ini ada beberapa grade ya, jadi ada grade Pakistan, ada grade India, ada grade yang ke China, yang ke Vietnam. Nah itu ditentukan biasanya berdasarkan size, warna. Biasanya kalau yang paling normal itu yang ukurannya rata-rata di 80-100 itu kita bilang dengan warna yang agak sedikit kuning agak coklat itu nanti kita bilang grade India. Tapi kalau dia warnanya hijau menyala gitu dan juga lebih panjang nanti kita bilang grade Pakistan. Ada lagi grade yang misalnya dia bonggolnya bersih dipotong rata itu nanti dia grade-nya ke grade China atau grade Vietnam seperti itu. Nah, demi bisa mendapat kualifikasi yang diinginkan nih bos, Bang Rianto banyak bekerja sama dengan para produsen sapu lidi setempat yang menaungi para pengrajin. Salah satunya Hermansyah yang sudah bekerja sama dengan Rianto kurang lebih 4 tahun. Dari kerjasama ini, produksi sapu lidi Hermansyah jalan terus. Harga yang tidak stabil, naik turun, kan sekarang harganya sudah cukup bagus. Jadi produksi pun meningkat. Dari dulu katakanlah 4 tahun yang lalu harganya cuma 1.000, sekarang sudah harga 4.000-an sampai 5.000. Ini kan barang ekspor. Gara-gara eksportir ini, harga lidi meningkat nih bos. Dari yang sekilonya di Indonesia cuma Rp4.000 per kilo, tapi kalau dikirim keluar bisa 14-15.000 per kilonya. Mantap! Dalam sebulan, Bang Rianto ini bisa ekspor 12-15 kontainer atau di atas 300 ton per bulan, bos. Wih, menyala sekali ya abang ini. Jadi kepo nih sama omset Bang Rianto ini. Berapa sih omsetnya sebulan, Bang? Sekitar 2,2 sampai 2,3 M. Bener-bener menyala omsetnya, bos. Bisa tembus miliaran dari limbah doang. Gokil banget, bos. Kebutuhan lidi ini cukup besar ya, bos, potensinya. Kenapa Bang Rianto bisa rutin ekspor? Salah satunya ke negara India, karena di sana ada budaya yang menganggap sapu lidi ini bisa buang sial. That's why 2-3 kali pakai langsung dibuang sama orang India. Di mereka itu ada
festival besar namanya Festival di Pawali, itu rangkaian festival-festival. Nah, selama rangkaian festival-festival ini, mereka biasanya bersih-bersih. Nah, ini termasuk bagian dari anutan budaya yang nantinya mereka dengan bersih-bersih itu kayak menghilangkan sial, bala, dan lain-lain. Bang Rianto emang pinter deh lihat peluang ekspor. Dari kecil, Doi emang selalu pengen level up dari kehidupan ekonomi keluarganya yang serba kekurangan. Kebetulan memang orang tua saya bisa dibilang basicnya keluarganya memang petani ya jadinya. Jadi orang tua saya sebelumnya memang bekerja di salah satu perusahaan, tapi sejak saya SMP itu udah di PHK. Jadi memang orang tua saya kalau bisa dibilang mulai dari SMA itu kalau ayah saya itu memang tukang becak gitu. Dan kebetulan kalau bisa saya ingat kembali waktu saya kuliah di Semarang itu bahkan untuk mengunjungi saya sekali satu semester atau sekali setahun itu nggak bisa. Dan waktu wisuda saya pun waktu itu orang tua saya naik ALS dari Sibolga sampai ke Semarang. Aduh, jiwa perintis nih bos. Berkaca dari kehidupannya ini, Doi bersama temannya bikin program beasiswa untuk mendukung anak-anak yang gak mampu untuk sekolah atau melanjutkan kuliah. Selain itu, Doi juga membantu orang-orang yang mau bekerja. Keren gak bos? Bang Rianto bisa menjadi contoh buat kita ikutin bos. Doi bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menjadi barang dengan nilai cuan yang besar. Mantap! Dalam usaha itu motonya cuma satu, rugi itu pasti, resikonya kayak. Yang penting cuan bos.